Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita. Surat Roma pasal 8. Roma pasal 8. Ayat 33 dan ayat 34. Roma 8 ayat 33 dan ayat 34 begini firman Tuhan. Saya bacakan buat kita semua. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Puji Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat beberapa hal dari ayat ini, yaitu bagaimana istimewanya orang-orang pilihan Allah. Karena itu saya selalu katakan kita harus dapat memastikan kita berada pada golongan orang yang dipilih Tuhan. Bukan hanya dipanggil, tetapi yang dipilih oleh Tuhan. Nah, sebagai orang-orang pilihan Allah, Alkitab katakan kita akan digugat. Ya. Kita akan digugat, bahkan ada upaya untuk menghukum kita sebagai orang pilihan. Nah, kita akan digugat dan dihukum dalam hal apa, saudara? Hal yang pertama yang kita sudah lihat beberapa waktu yang lalu, iblis sebagai penggugat, penuduh. Alkitab katakan iblis itu adalah penuduh semua saudara kita seiman. Dia menggugat, menuduh kita dan mempersalahkan kita dalam hal kekudusan hidup. Dan kita sudah melihat contoh itu, bagaimana Yusuf digugat kekudusannya, iblis memanfaatkan istri Potifar. Tapi kemudian Allah membela dan membenarkan Yusuf. Puji Tuhan. Malam ini kita akan melihat dalam hal apa, hal yang kedua, dalam hal apa kita digugat oleh iblis untuk mempersalahkan kita. Dan kalau boleh menghukum kita, yaitu dalam hal kehidupan yang benar, hidup takut akan Allah, jujur dan menjauhkan diri dari kejahatan. Iblis akan menggugat itu. Ya, kita membaca dalam kitab Ayub pasal 1. Ayub pasal 1 ayat 1 kemudian ayat 8 sampai 11. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperlihatkan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Nah, ya.
Saudara, kita sudah banyak belajar dari kitab Ayub ini. Tapi pada kesempatan ini kita melihat satu bagian kebenaran yang juga harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya. Alkitab menyaksikan tentang seorang Ayub yang dikatakan orang yang saleh, orang yang jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya. Nah, karena itu Allah menaruh perhatian kepada Ayub. Bahkan Allah bersaksi kepada iblis, menyatakan kepada iblis, tidak ada yang seperti dia di muka bumi pada waktu itu. Ya. Saudara-saudara, kemudian iblis menggugat kesalehan, kehidupan yang takut akan Allah. Ya. Iblis katakan begini, benar dia diberkati oleh Tuhan. Dan bukan tidak ada sebab Ayub takut Tuhan. Dengan kata lain iblis mau berkata, oh hidup benar, hidup saleh Ayub itu takut akan Allah, tidak murni rohani. Coba saja Tuhan izinkan pencobaan datang, dia pasti menyangkal Tuhan. Ya. Dengan kata lain kehidupan rohani Ayub itu tidak murni. Itu gugatan daripada iblis tentang pribadi seorang Ayub. Saudara-saudara sekalian, dengan kata lain, iblis itu takut akan Tuhan karena dia punya kepentingan materi. Itu sebenarnya yang dimaksud oleh iblis. Oh, Ayub itu takut Tuhan karena dia punya kepentingan materi. Coba saja Tuhan angkat semua perlindungan dan semua habis. Oh, dia menyangkal Tuhan, dia akan mengutuki Tuhan. Itu gugatan daripada iblis terhadap kehidupan yang benar, hidup yang takut akan Allah dari seorang Ayub. Tetapi Alkitab katakan Tuhan akan buat pembelaan. Tuhan akan membenarkan. Saudara-saudara, sekarang kita akan lihat bahwa bagaimana pembelaan Tuhan bagi Ayub. Dalam satu persidangan pengadilan, ada terdakwa, ada penuntut, ada pembela. Ya. Ketika seseorang dituntut oleh pihak penuntut umum, oh dia buat salah ini dan sebagainya. Saudara, maka pembela akan buat pembelaan. Dan hakim minta supaya pembelaan itu dibuktikan kebenarannya. Nah, karena itu Tuhan sebagai pembela kita, dia mau membuktikan bahwa gugatan tuduhan iblis itu tidak benar. Itu semua salah. Bagaimana cara pembelaan Tuhan? Untuk membuktikan bahwa Ayub punya kehidupan rohani murni adanya. Tuhan pun izinkan Ayub dicobai. Itu salah satu bentuk pembelaan Tuhan untuk membuktikan bahwa Ayub benar-benar punya kehidupan rohani yang murni di hadapan Tuhan. Kehidupan yang saleh Ayub itu murni. Bukan karena motivasi hal-hal materi, kepentingan materi, bukan. Maka Allah pun izinkan iblis mencobai Ayub. Dan kita tahu semua pencobaan yang dialami oleh Ayub. Saudara, sangat berat. Ya. Menyangkut segala aspek kehidupan Ayub. Dicobai, habis semua. Saudara-saudara, Allah ingin membuktikan bahwa pembelaan Tuhan itu ternyata benar. Ya. Saudara, seringkali Tuhan izinkan kita untuk dicobai oleh iblis dalam banyak hal. Ya. Lalu kita mulai bertanya, ada apa Tuhan? Kenapa seperti ini? Kenapa harus seperti ini? Mari kita pahami sesuai dengan firman Tuhan. Allah sedang mau buktikan pembelaannya bagi saudara dan saya. Katakan amin. Karena Alkitab katakan, Dia tidak mengizinkan engkau dicobai lebih dari kemampuanmu.
Tapi dalam tiap-tiap pencobaan itu Tuhan menyediakan jalan keluar. Haleluya. Jadi seringkali pencobaan, masalah, tantangan hidup yang kita hadapi, Tuhan izinkan sebagai bagian untuk membuktikan pembelaan Tuhan bagi saudara dan saya. Untuk membuktikan bahwa kehidupan rohani kita itu murni adanya. Penurutan dan pelayanan kita kepada Tuhan murni adanya. Bukan karena kepentingan materi semata-mata, bukan. Kita perlu belajar dari kehidupan seorang Ayub. Saudara, maka dia mulai dicobai oleh iblis. Tuhan angkat perlindungan. Semua habis. Anak-anak mati dalam sehari. Bahkan kesehatan Ayub. Setelah semua habis, Tuhan tanya sama iblis, kau sudah lihat? Semua engkau sudah ambil daripadanya, tapi dia tetap bertekun kepadaku. Iblis bilang, satu hal lagi Tuhan, ini menyangkut kesehatan. Sebab kalau soal kesehatan, orang akan memberi segalanya demi kesehatan. Dia pasti menyangkal Tuhan. Tuhan bilang silakan, nyawanya engkau tidak berkuasa. Datanglah iblis dengan pencobaan sakit penyakit. Itu bukan cuma virus corona, saudara. Lebih dari corona itu. Ya. Dari kepala sampai di kaki. Hancur. Ya. Saudara, tetapi ini bentuk pembelaan Tuhan bagi Ayub. Yaitu pembelaan untuk membuktikan bahwa kehidupan rohani Ayub murni adanya. Bukan karena kepentingan fisik, kepentingan jasmani dan materi, bukan. Saudara-saudara, dan benar pembelaan Tuhan bagi Ayub terbukti, saudara. Apa yang pembelaan Tuhan menjadi bukti bahwa kemudian ternyata kehidupan rohani Ayub itu, kehidupan yang benar dari Ayub, hidup yang takut akan Allah dari Ayub itu murni adanya. Bahkan Alkitab katakan sama seperti emas yang murni. Emas yang telah diuji adanya. Itulah kehidupan rohani dari seorang Ayub. Dan itulah pembelaan Tuhan bagi Ayub. Saudara-saudara, bukan hanya sampai di situ. Iblis pun sempat memanfaatkan kawan-kawan, sahabat-sahabat Ayub yang tadinya berencana datang menghibur Ayub, menguatkan dia, tapi justru berbalik menuduh dia, memfitnah dia. Oh, ternyata engkau bukan orang benar. Ternyata selama ini engkau curang. Engkau mementingkan diri sendiri. Itu yang disampaikan oleh sahabat-sahabat, 3 sahabat Ayub ini. Saudara, tapi Tuhan kemudian membenarkan Ayub. Tuhan membenarkan dia. Setelah Ayub bisa membuktikan bahwa kehidupan rohaninya murni adanya, bukan karena kepentingan apapun, tapi karena murni, karena penurutan yang murni kepada Tuhan. Saudara, maka Allah pun membenarkan Ayub. Haleluya. Bagaimana Allah membenarkan Ayub? Kita lihat dalam Ayub pasal 42. Ayub pasal 42. Ayat 7 sampai ayat 9. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman
Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Allah membenarkan Ayub. Kapan Ayub dibenarkan oleh Tuhan? Setelah Ayub bisa membuktikan bahwa kehidupan rohaninya murni adanya. Kehidupan saleh, kehidupan takut akan Tuhan murni adanya. Bukan karena kepentingan materi. Bukan. Sebab pada satu kesempatan di mana Ayub dalam keadaan yang sangat terpuruk, saudara, kemudian dia mengangkat kepala dan mengenal kepada Tuhan. Dia bilang, aku tahu penebusku hidup. Walaupun kulit tubuhku hancur lulu adanya, tapi dari dalam badanku aku akan memandang dia. Suatu penurutan dan pengakuan yang murni sebagai seorang anak Tuhan, orang pilihan Allah yang benar-benar dibela dan dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, maka Tuhan bilang kepada sahabat-sahabat Ayub, ternyata kamu tidak berkata benar tentang aku kepada Ayub. Kamu omong kosong. Omong kosong. Sekarang pergi minta maaf kepada Ayub. Dan minta supaya Ayub mendoakan kamu, baru saya ampuni kamu. Kalau tidak, habis kamu. Bawa korban persembahan, lalu kemudian Ayub mendoakan mereka. Dan Tuhan mendengar doa Ayub. Yang berikut, bagaimana Allah membenarkan Ayub? Ayat 10, pasal 42. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita atas dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara laki-laki dan seterusnya. Allah membenarkan Ayub dengan memulihkan semua apa yang hilang dari Ayub. Allah telah membuktikan gugatan daripada iblis itu tidak benar. Allah telah melakukan pembelaan dan pembenaran bagi Ayub. Saudara, inilah kehidupan orang pilihan Tuhan. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, Alkitab katakan, oh Tuhan akan membela ketika engkau digugat oleh iblis untuk mempersalahkan kita, untuk menjatuhkan kita dengan segala daya upaya, tipu muslihat. Tapi Alkitab katakan Tuhan akan membela dan membenarkan kita. Haleluya. Tetapi yang pasti, kita sebagai orang pilihan, kita memiliki kehidupan rohani yang murni di hadapan Tuhan, seperti Ayub. Sehingga dikatakan dia muncul seperti emas, murni adanya. Haleluya. Ini yang Tuhan inginkan. Dan kita harus pastikan kehidupan rohani yang murni pasti akan dibela dan dibenarkan oleh Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.